Halo kakak-kakak, abang-abang semua, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi dengan aku Bulan Sari MRN. Di video kali ini aku akan melanjutkan part 2 dari alur cerita film Money Heist yang aku upload 1 minggu yang lalu. Oke, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana tentang kisah kelanjutannya, jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube aku. Happy watching! Denver yang tidak tega lalu berpura-pura membunuh dengan menembak paha Monica. Berlin lalu datang mengecek tugas Denver. Dia lalu melihat darah Monica dan menyuruh Denver untuk membersihkannya. Pagi itu, anak Rachel hilang dari rumahnya. Lalu ibunya Rachel mencoba untuk menghubungi Rachel, namun tidak tersambung. Ibunya Rachel ingat ada nomor profesor yang pernah menelpon ke rumahnya tempo lalu. Dia lalu menghubungi profesor dan minta disambungkan dengan Rachel karena urusan yang sangat penting. Lalu profesor datang ke tenda polisi untuk menemui Rachel dan memberikan teleponnya kepada Rachel. Rachel lalu pergi ke rumahnya dengan membawa HP profesor. Di sisi lain, Denver menyembunyikan Monica di brankas bawah. Saat itu, Berlin mencari tahu pemilik HP yang dipegang oleh Monica. Tokyo yang bertanya apa yang sedang terjadi saat itu. Berlin lalu mengatakan bahwa dia telah membunuh seorang tawanan yang mencoba menyembunyikan HP-nya. Nairobi lalu marah kepada Berlin karena tidak mengikuti aturan dari profesor yang tidak membolehkan untuk membunuh siapapun. Karena kejadian itu menimbulkan konflik di tim tersebut, lalu Moskow datang bertanya apa yang terjadi. Dan Moskow mengetahui bahwa anaknya Denver disuruh Berlin untuk membunuh seorang tawanan. Saat mengetahui hal tersebut, Moskow merasa menyesal mengajak anaknya dalam misi perampokan itu. Karena kejadian itu, Moskow terkena serangan panik. Lalu, ia ditenangkan oleh anggota tim lainnya. Rachel yang pulang bertemu dengan anaknya yang habis pergi jalan-jalan dengan ayahnya. Rachel lalu marah pada mantan suaminya yang juga merupakan seorang polisi. Tidak lama setelah itu, profesor menelpon HP yang dibawa oleh Rachel. Rachel dan profesor pun akhirnya bertemu kembali di kafe. Di dalam kafe, Rachel merasa bersalah kepada profesor karena menganggap profesor sebagai mata-mata perampok. Di sisi lain, terlihat Denver menolong Monica mengobati luka tembak di paha Monica. Moskow yang tertidur bermimpi melihat anaknya sebagai seorang pembunuh. Lalu saat terbangun, Moskow merasa bersalah karena mengajak anaknya. Lalu Moskow berjalan sendirian menuju pintu utama. Moskow lalu membuka pintu utama dan menyerahkan dirinya pada polisi, namun berhasil dihentikan oleh Denver anaknya. Denver lalu mengatakan kepada ayahnya bahwa ia tidak membunuh Monica. Ia hanya berpura-pura agar Berlin percaya kepadanya. Mendengar hal tersebut, Moskow kembali tenang. Di sisi lain, Rachel yang sedang bercerita tentang kelakuan mantan suaminya kepada profesor. Dari sini kita bisa melihat betapa Rachel membenci mantan suaminya itu. Lalu tiba-tiba Angel datang memberitahu Rachel tentang perampok yang membuka pintu utama. Lalu Rachel pergi meninggalkan profesor. Di sisi lain, Denver menyuruh para tawanan untuk keluar atap gedung. Hal ini dilakukan Denver agar ayahnya bisa menghirup udara segar dan bisa menenangkan dirinya. Para tawanan dan perampok memakai baju dan topeng yang sama. Tawanan itu juga diberikan senjata palsu agar dapat mengelabui polisi. Di atap gedung, ayahnya Denver bertanya kembali tentang Monica. Arturo yang mendengar nama Monica lalu marah dan menanyakan apa yang terjadi pada kekasihnya itu. Karena melihat sniper di atas gedung, Denver menyuruh semuanya jongkok. Namun Arturo yang marah tetap berdiri dan menodongkan senjata palsu yang mereka pegang. Hal tersebut membuat polisi mengira bahwa Arturo adalah perampok. Maka ditembaklah Arturo dan kena bahunya. Tiba-tiba topengnya terbuka dan polisi melihat bahwa yang mereka tembak adalah seorang tawanan, bukan perampok. Arturo yang ditembak lalu ditolong oleh tim profesor. Rachel yang merasa bersalah lalu menelpon perampok
dan meminta agar tim medis masuk untuk menolong Arturo. Hal itu diizinkan oleh profesor. Tiba-tiba Angel mengusulkan sebuah rencana untuk menyamar menjadi tim medis dan masuk ke dalam gedung dengan dokter. Lalu Raquel mencoba strategi mengirimkan 2 orang polisi masuk ke dalam gedung melalui lubang udara. Polisi itu nantinya menggunakan pakaian dan topeng yang sama dengan perampok. Lalu rencana pun dimulai. Saat Angel dan dokter masuk ke dalam gedung, 2 polisi lainnya menyelinap masuk ke dalam saluran udara. Profesor terus memantau pergerakan melalui CCTV. Saat Angel masuk sebagai tim medis, Profesor melihat Angel dan mengenalinya sebagai polisi. Profesor lalu memberitahu Berlin bahwa laki-laki yang memakai kacamata adalah seorang polisi. Berlin yang mengetahui hal itu lalu memeriksa tim medis. Saat barang-barang tim medis diperiksa, tim perampok menanamkan penyadap suara ke dalam kacamata Angel, dan kacamata itu kembali dipakai oleh Angel. Di sisi lain, saat Allison disekap sendirian, tiba-tiba masuk Rio menghampirinya. Saat itu, Allison bercerita tentang dirinya pada Rio. Allison mengatakan bahwa sebenarnya ia takut dengan senjata. Lalu, Rio menjauhkan senjatanya dan melepas peluru dari senjatanya. Namun saat Rio lengah, Allison malah mengambil senjata itu dan mengarahkan senjata itu pada Rio. Namun Rio malah menodongkan senjata lain ke arah Allison, dan Allison pun ketakutan dan Rio mengamankannya kembali. Di sisi lain, Arturo hendak dioperasi oleh tim medis. Denver lalu diam-diam mencuri alat bedah tim bedah untuk bisa membantu Monica nantinya. Setelah berhasil mendapatkannya, Denver lalu kembali menemui Monica. Saat itu Monica dijaga oleh Moskow dan keadaannya mulai memburuk, dan peluru yang ada di paha Monica harus segera dikeluarkan karena kalau tidak akan berakibat kematian. Di sisi lain, terlihat Berlin yang sedang mengawasi operasi Arturo. Tim medis berhasil mengeluarkan peluru di tubuh Arturo. Lalu tiba-tiba Berlin mendapatkan telepon dari polisi yang melihat ada sinyal telekomunikasi, dan Berlin disuruh mengeluarkan tim medis secepatnya. Karena profesor curiga ada pergerakan polisi dari sisi lain. Sebelum keluar, Angel melihat para tawanan memakai topeng yang berbeda. Angel merasa bingung dengan rencana para perampok tersebut. Nairobi yang curiga pada gerak-gerik Denver lalu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan disembunyikan oleh Denver. Dia lalu melihat Monica yang masih hidup. Bukannya melaporkan Denver dan ayahnya Moskow, Nairobi justru membantu Denver mengobati Monica. Di sisi lain, saat Angel keluar gedung, dia lalu berlari ke tenda polisi untuk menemui Raquel dan menyuruh polisi yang menyusup masuk untuk kembali keluar. Jika terlambat, kedua polisi itu akan masuk dengan kedua topeng yang berbeda. Namun saat Raquel menghubungi polisi tersebut, sambungannya putus-putus. Saat detik-detik polisi itu akan masuk, akhirnya ia mendengar suara Raquel yang menyuruh untuk mundur. Di sisi lain, terlihat para perampok menonton berita perampokan disiarkan di televisi. Namun berita itu berubah ke wawancara yang memperlihatkan kedua orang tua Rio yang kecewa pada anaknya yang menjadi seorang perampok. Rio yang melihat hal itu lalu kecewa dan meninggalkan yang lainnya. Raquel yang terlihat lelah dan berbaring di kamarnya, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Angel. Yang Angel ternyata terlihat cemburu kepada profesor karena kedekatan mereka. Ternyata perbicaraan ini didengar oleh profesor yang telah menaruh penyadap di kaca mata Angel. Di sisi lain, terlihat Berlin yang sedang ketakutan. Dia lalu membuka sebuah kotak yang berisikan obat. Namun kotak itu ia sembunyikan ketika Tokyo tiba-tiba datang kepadanya. Di sana Tokyo mengatakan bahwa Berlin harus mengatakan kepada profesor tentang pembunuhan Monica. Karena Berlin diancam oleh Tokyo, Berlin pun menelpon profesor dan mengatakan yang sebenarnya. Profesor terlihat marah besar karena Berlin melanggar aturan yang tidak boleh dilakukan oleh tim perampok lainnya. Aturan yang tidak membolehkan siapapun untuk membunuh orang lain. Berlin yang merasa bersalah lalu dia meminta hukuman kepada profesor. Saat itu, profesor hanya mengatakan polisi akan meminta bukti para tawanan yang masih hidup 40 jam mendatang. Saat Tokyo pergi, Berlin pun menyuntikkan obat yang ia sembunyikan tadi ke tangannya.
Nah, itu dia lanjutan dari part 2 dari alur film Money Heist. Buat kakak-kakak dan abang-abang yang masih pengen tahu kelanjutannya, tunggu part 3-nya ya. Oke, see you next time my video.